menjelaskan konsep dasar obligasi konversi. Obligasi konversi adalah instrumen keuangan hibrida yang memiliki karakteristik utang dan ekuitas. Obligasi ini memberikan manfaat, bunga, dan pokok yang dijamin, ditambah dengan opsi untuk menukarkannya dengan saham biasa perusahaan. Perusahaan menerbitkan obligasi konversi karena dua alasan. Yang pertama, untuk memperoleh modal ekuitas tanpa harus melepaskan terlalu banyak kendali kepemilikan. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan pembiayaan utang dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Selanjutnya, akuntansi penerbitan obligasi konversi. Akuntansi obligasi konversi diakui sebagai instrumen majemuk karena mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Untuk mencatat penerbitannya, IFRS mengharuskan perusahaan menggunakan metode with and without untuk memisahkan kedua komponen tersebut. Langkah-langkahnya, yang pertama, yaitu menentukan nilai wajar total obligasi konversi. Ini merupakan jumlah kas yang diterima saat penerbitan. Lalu yang kedua, menentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai sekarang atau present value dari semua arus kas kontraktual di masa depan atau pokok dan bunga dengan menggunakan tingkat bunga pasar untuk utang non-konversi yang sejenis. Lalu yang ketiga, menentukan komponen ekuitas dengan mengurangi nilai wajar komponen liabilitas pada langkah kedua dari total nilai wajar obligasi konversi pada langkah pertama. Lalu jumlah sisa ini adalah komponen ekuitas. Untuk pencatatan jurnalnya, debit akun kas sebesar total kas yang diterima, lalu untuk kredit akun bonds payable sebesar nilai wajar komponen liabilitas, lalu pada kredit akun share premium conversion equity sebesar nilai wajar komponen ekuitas. Jumlah ini dicatat di bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, akuntansi konversi obligasi. Terdapat dua skenario konversi umum, yaitu konversi saat jatuh tempo dan konversi sebelum jatuh tempo. Akuntansi untuk konversi menggunakan metode nilai buku, di mana tidak ada keuntungan ataupun kerugian yang diakui atas konversi. Yang pertama ada konversi saat jatuh tempo. Debit pada akun bonds payable sebesar nilai nominal obligasi, lalu pada debit akun share premium conversion equity sebesar jumlah yang dialokasikan saat penerbitan. Pada kredit akun share capital ordinary sebesar nilai nominal saham yang diterbitkan. Pada kredit akun share premium ordinary sebesar sisanya. Sedangkan pada konversi sebelum jatuh tempo, debit pada akun bonds payable sebesar nilai tercatat atau carrying value obligasi pada saat konversi. Pada debit akun share premium, conversion equity sebesar jumlah yang dialokasikan saat penerbitan. Pada kredit akun share capital ordinary sebesar nilai nominal saham yang diterbitkan. Pada kredit akun share premium ordinary sebesar sisanya. Akuntansi pensiun obligasi. Jika obligasi tidak dikonversi, perusahaan harus melunasi utangnya. Yang pertama, pensiun saat jatuh tempo. Debit pada akun bonds payable sebesar nilai nominal obligasi. Pada kredit akun kas sebesar nominal yang dibayarkan. Tidak ada keuntungan ataupun kerugian yang diakui. Jumlah yang awalnya dialokasikan ke ekuitas tetap berada di akun share premium conversion equity atau dipindahkan ke share premium ordinary. Yang kedua ada pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Pendekatan yang digunakan adalah sama seperti saat penerbitan, yaitu memisahkan komponen liabilitas dan ekuitas. Keuntungan ataupun kerugian terkait utang, perusahaan mengakui keuntungan ataupun kerugian atas utang adalah selisih antara jumlah kas yang dialokasikan untuk komponen liabilitas dan dinilai tercatat sebagai liabilitas. Penyesuaian ekuitas, jumlah kas yang dialokasikan untuk komponen ekuitas yang diakui sebagai pengurangan ekuitas. Pada pencatatan jurnalnya, pada debit akun bonds payable sebesar nilai tercatat pada pembelian kembali. Pada debit akun share premium conversion equity sebesar nilai wajar komponen ekuitas pada tanggal pembelian kembali. Debit atau kredit akun gain atau loss kembali untuk mencatat keuntungan ataupun kerugian. Pada akun kredit kas sebesar jumlah total kas yang dibayarkan untuk pembelian kembali. Konversi yang diinduksi pada dasarnya cara perusahaan membujuk pemegang obligasi untuk segera mengonversi obligasi mereka menjadi saham sebelum obligasi tersebut jatuh tempo. Kenapa? Karena perusahaan melakukan ini biasanya karena mereka ingin membersihkan utang dari neraca mereka dengan cepat.
Untuk melakukan bujukan ini, perusahaan biasanya menawarkan sweetener atau imbalan tambahan yang bisa berupa uang tunai, saham tambahan, atau kombinasi keduanya. Imbalan ini di luar dari ketentuan asli obligasi konversi. Diakui sebagai beban, tidak seperti konversi biasa yang tidak mengakui untung ataupun rugi. Biaya sweetener ini dicatat sebagai beban periode berjalan karena biaya tambahan yang dikeluarkan untuk mempercepat proses konversi bukan bagian dari pertukaran nilai buku yang normal. Dengan kata lain, konversi obligasi yang normal dapat memindahkan nilai dari akun utang dan ekuitas obligasi ke akun ekuitas saham. Pada biaya tambahan untuk sweetener dapat mencatat beban dan pengurangan kas untuk pembiayaan yang dikeluarkan guna mempercepat konversi. Oke, selanjutnya di sini ada preferred stock conversion atau yang bisa disebut juga dengan saham preferensi yang dapat dikonversi. Nah, saham preferen dapat dikonversi ini sendiri itu merupakan sebuah opsi kepada pemegang saham preferen untuk dapat menukar saham preferennya menjadi saham biasa pada jumlah tertentu yang telah ditetapkan. Lalu saham preferen ini itu sendiri itu dapat dikonversi disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Namun ada beberapa perdebatan yang mengatakan bahwasanya saham preferensi ini tuh memiliki karakteristik utang dan juga memiliki karakteristik ekuitas di dalam. Lalu yang selanjutnya ini ada pada saat saham preferen ditukar atau dibeli kembali, itu tidak boleh diakui sebagai untung atau rugi. Jadi tidak ada untung atau rugi ini tuh karena saham preferensi itu dipandang sebagai bagian dari ekuitas. Nah, jika ekuitas itu ditukar dengan ekuitas, itu di dunia akuntansi itu tidak boleh diakui sebagai keuntungan atau rugi karena dia sendiri itu merupakan modal. Jadi jika saham ditukar dengan saham itu tidak boleh ada atau tidak boleh diakui sebagai untung atau rugi. Lalu selanjutnya di sini ada ilustrasi. Ilustrasinya itu Morse Company issued 100 convertible preferred shares with a par value of $1 per shares, and the shares were issued at 200 per share. The journal entry to record this transaction is as follow. Yang pertama itu di sini ada cash. Nah, cash ini jadi dia tuh menerima uang tunai sebesar 200.000 yang dimana itu diperoleh dari 1.000 lembar dikalikan 200 yang harga per share tadi. Lalu di sini juga ada akun pada kreditnya itu share capital preference itu dari 1.000 dikalikan dengan $1. Nah, ini tuh dicatat sesuai dengan nominalnya tadi ya, yang $1 per lembar itu. Terus di sini ada share premium atau share premium conversion equity. Di sini tuh ada akun ini tuh dicatat bila ada selisih sebagai share premium, dan karena ini tuh merupakan convertible preference shares, maka dia dicatat sebagai conversion equity. Ini tuh sebesar 199.000. Oke, lalu di sini ada ilustrasi selanjutnya, yaitu assuming each share is subsequently converted into 25 common shares with $2 per value that have a fair value of $410,000, and the journal entry to record the conversion is follows. Jadi di sini tuh saham ditukar dengan saham, maka di sini tuh tidak boleh adanya untung rugi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sini tuh kita hilangkan dulu akun saham preference-nya dan akun share premium conversion-nya, lalu diubah menjadi saham biasa yang dicatat sesuai dengan nominal dan selisihnya dicatat sebagai ordinary. Lalu di ilustrasi selanjutnya, di sini tuh if the convertible preferred shares are repurchased instead of converted, Morse makes the following journal entry is. Jadi di sini tuh yang tadi kan ditukar, nah sekarang tuh dibeli karena dibeli ini tadi kan keluar uang sebesar $410.000 ini tadi, maka dicatat cashnya itu sebesar $410.000.
Lalu kita hilangkan akun convertible preference-nya, yaitu share capital sama share premium. Lalu kemudian selisihnya kita catat sebagai retained earnings. Lalu di sini juga ada catatan juga bahwasanya kelebihan pembayaran apapun yang melebihi nilai buku saham preference itu dapat dikonversikan didebit ke akun saldo laba atau retained earnings tadi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai share warrants. Jadi warrants adalah suatu sertifikat yang memberikan suatu hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan saham biasa pada harga tertentu dalam suatu periode waktu yang telah ditetapkan pula. Nah, transaksi ini biasanya itu muncul di 3 situasi. Yang pertama itu bertujuan untuk menjadikan sekuritas yang dijual menjadi lebih atraktif atau menarik. Lalu yang kedua, agar para pemegang saham lama yang memiliki hak mendahului atau preemptive right itu berminat untuk membeli saham biasa. Jadi kalau misalkan pemilik saham yang lama itu dia memiliki hak mendahului, jadi jika perusahaan itu memiliki saham yang baru, akan menerbitkan saham yang baru, maka pemilik saham yang sudah ada atau pemilik saham lama itu memiliki hak untuk membeli saham tersebut terlebih dahulu, dan biasanya harganya itu di bawah harga pasar. Lalu yang ketiga, sebagai bentuk kompensasi bagi para eksekutif dan juga karyawan perusahaan. Nah, pada dasarnya, warrant yang diterbitkan bersama dengan sekuritas lain ini merupakan opsi atau hak untuk memilih secara jangka panjang untuk membeli saham biasa pada suatu harga tertentu. Nah, umumnya jangka waktu warrant ini adalah 5 tahun atau terkadang juga bisa 10 tahun. Nah, untuk perhitungan share warrants ini, perusahaan harus menggunakan metode with and without untuk mengalokasikan hasil di antara dua komponen yang ada. Lalu di sini ada contoh soal. Jadi di sini Siemens itu menerbitkan obligasi yang disertai dengan pemberian warrant 5 tahun. Jadi orang yang diberikan warrant ini mempunyai hak untuk membeli saham baru dalam waktu 5 tahun dengan harga yang lebih murah, yaitu sebesar 25 euro. Nah, saham biasa Siemens ini pada saat itu dijual dengan harga 30 euro. Jadi terdapat selisih. Kalau misalkan membeli warrant, maka mereka akan bisa membeli saham tersebut dengan harga 25 euro saja. Lalu adanya warrant ini membuat Siemens memberikan harga penawaran obligasi dengan nominal 10 juta euro pada harga nominal. Harga nominal atau at par dengan hasil 8,34%. Dan persentase ini cukup rendah dibandingkan suku bunga pada umumnya pada saat itu. Lalu Siemens mampu menjual obligasi yang ditambahkan warrant dengan harga 10.200.000 untuk memperhitungkan uang hasil penjualan ini. Maka Siemens menggunakan metode with and without dengan menggunakan pendekatan ini. Nah, lalu Siemens itu menetapkan nilai arus kas masa datang obligasi sebesar 9.707.852 euro. Nah, di sini bisa tahu dari soal fair value untuk bonds-nya itu 10.200.000, lalu dikurangi dengan fair value dari liability component at date of issuance itu yang 9 juta. Tapi di sini sudah diketahui soal, tapi kalau tidak diketahui soal bisa dihitung dengan rumus present value. Lalu setelah dikurangi akan ditemukan equity component at date of issuance sebesar 492.148 euro, dan di sini adalah nilai warrantnya. 492.000 euro itu adalah nilai warrantnya. Lalu karena situasi ini itu obligasi itu dijual pada harga diskon karena nilai nominalnya itu 10.200.000 sedangkan fair value-nya adalah 9.700.000, maka akan dicatat sebagai cash pada bonds payable dengan nominal 9.707.852. Nah, lalu selain mencatat bonds payable, di sini Siemens juga akan dicatat warrant sebagai cash pada share premium dengan nominal 492.148 euro. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai share compensation plans. Jadi di sini kita akan membahas 3 aspek. Yang pertama adalah share option atau opsi saham. Lalu yang kedua adalah restricted shares atau saham yang dibatasi. Lalu yang ketiga adalah employee share purchase plans atau saham yang dibeli oleh pegawai.
Sekarang kita akan membahas untuk share option terlebih dahulu. Jadi share option atau opsi saham adalah memberikan suatu opsi kepada karyawan perusahaan, khususnya karyawan utama perusahaan, agar dapat membeli saham biasa pada harga tertentu dalam suatu periode waktu. Nah, program ini menjadi bagian dari program yang pertama, kompensasi berbasis kinerja. Yang kedua, pemberian motivasi kepada karyawan. Yang ketiga, strategi perusahaan agar karyawan eksekutif tetap bertahan dan perusahaan berhasil merekrut pegawai berbakat atau talent baru. Yang keempat, upaya memaksimalkan pendapatan karyawan setelah dipotong pajak dan meminimalisi biaya perusahaan setelah dipotong pajak pula. Lalu yang terakhir, penggunaan kriteria kinerja sebagai upaya pengendalian terhadap karyawan. Lalu di sini International Accounting Standard Board atau IASB itu memberikan panduan agar perusahaan itu mengakui biaya kompensasi dengan menggunakan metode nilai wajar atau fair value method. Nah, dengan metode nilai wajar ini, maka perusahaan akan menggunakan model harga opsi yang dapat diterima atau acceptable option pricing models untuk menilai opsi pada tanggal penyerahan. Nah, dalam share option ini terdapat dua isu utama dalam akuntansi. Yang pertama adalah bagaimana menentukan beban kompensasi, di mana perusahaan itu nanti akan menghitung total beban kompensasi dengan berbasis pada harga wajar opsi yang diharapkan untuk digunakan saat perusahaan menyerahkan opsi tersebut kepada karyawan atau disebut dengan tanggal penyerahan atau grant date. Lalu untuk yang kedua ada allocating compensation expense, di mana berapa lama sih beban kompensasi itu akan dialokasikan. Jadi beban kompensasi itu akan dialokasikan pada periode di mana karyawan itu memberikan kinerjanya, atau ini tuh disebut sebagai periode kinerja atau service period. Lalu aspek yang kedua dalam share compensation plans, di sini ada restricted shares atau saham yang dibatasi. Jadi restricted share itu merupakan program pemberian saham kepada karyawan dengan ketentuan bahwa saham tersebut tidak boleh dijual, dipindah tangankan, atau diakunkan sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan. Jadi manfaat utama dari restricted share ini adalah yang pertama, saham ini merupakan sekuritas yang tidak pernah menjadi sesuatu yang tidak berharga. Lalu yang kedua, umumnya saham ini sedikit sekali mengurangi persentase kepemilikan pemegang saham lama. Dan yang ketiga, saham ini memiliki kesesuaian antara program intensif karyawan dengan program insentif perusahaan. Lalu di sini terdapat contoh soal. Assume that on January 1, 2022, Ogden Company issues 1,000 restricted shares to its CEO, Christy DeGeorge. Jadi, pada tanggal 1 Januari 2022 ini, Ogden Company menerbitkan 1.000 lembar saham yang dibatasi dan diberikan kepada CEO mereka, Christy DeGeorge. Dan pada tanggal tersebut, saham Ogden memiliki nilai wajar atau fair value sebesar $20 per share on January 1, 2022. Nah, terdapat tambahan informasi bahwa periode pembatasan saham ini berlaku sampai 5 tahun atau selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu saham ini tidak boleh dijual, ditukar, atau dipindah tangankan. Lalu yang kedua, hak kepemilikan terjadi apabila DeGeorge tetap bekerja di perusahaan selama 5 tahun. Jadi misalkan DeGeorge ini keluar dari perusahaan sebelum 5 tahun, maka restricted shares itu akan hangus. Lalu yang ketiga, nilai nominalnya adalah $1 per lembar. Jadi Ogden nanti akan membuat jurnal pencatatan pada saat tanggal penyerahan atau grant date pada tanggal 1 Januari 2022 sebagai berikut. Jadi ada unearned compensation sebesar $20. Ini didapat dari 1.000 restricted shares dikali dengan fair value-nya, yaitu $20. Jadi ada 20.000. Nah, kenapa di sini unearned compensation? Karena akun unearned compensation ini dia menggambarkan biaya jasa yang belum dilaksanakan. Nah, biaya ini tuh bukan termasuk aset nantinya, tapi akan dilaporkan pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan sebagai akun kontra dari ekuitas. Lalu di sini ada share capital ordinary, ini sebesar 1.000 karena di sini ada 1.000 lembar, dan nilai parnya itu adalah
$1. Jadi 1000 dikali $1 itu adalah share capital, dan sedangkan untuk share premium adalah selisih dari nilai wajar dan juga nilai nominal. Jadi di sini nilai wajarnya kan 20.000 ya, karena 1000 lembar dikali $20, lalu dikurangi oleh share capital, di mana 1000 lembar itu tadi dikali dengan par value yaitu $1. Jadi 20.000 dikurangi 1000, maka hasilnya adalah 19.000. Lalu pada tanggal 31 Desember, Okden nantinya akan membahas beban kompensasi sebesar 4.000, di mana angka 4.000 ini diperoleh dari 20.000 tadi yang di unearned revenue, itu dibagi menjadi 5 tahun, karena di sini kan the service period related to the registered shares is 5 years. Jadi ini akan diakui dalam 5 tahun, sehingga di sini ditulis compensation expense pada unearned compensation, dan nantinya pada tahun-tahun selanjutnya 2023, 2024, 2025 hingga 2026 juga akan dicatat beban kompensasi sebesar 4.000. Untuk share compensation plans yang terakhir, di sini ada employee share purchase plans atau saham yang dibeli oleh karyawan. Nah, program pembelian saham oleh karyawan ini umumnya memberikan keleluasaan kepada seluruh karyawan untuk dapat membeli saham dengan harga diskon dalam rentang waktu tertentu yang singkat. Nah, program pembelian saham oleh karyawan ini diakui dengan kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama masa penawaran. Di sini ada contoh soalnya. Mazet offers all its 1,000 employees the opportunity to participate in an employee share purchase plan. Jadi, Mazet ini menawarkan suatu kesempatan kepada seluruh 1.000 karyawannya untuk berpartisipasi dalam program pembelian saham oleh karyawan. Sesuai dengan persyaratan program tersebut, karyawan akan diberikan hak untuk membeli 100 lembar saham biasa dengan nilai nominal atau par value-nya adalah $1 per lembarnya. Nah, dengan harga dan juga didapatkan dengan harga diskon 20%. Apabila pengajuan diterima, sejumlah harga pembelian harus segera dibayarkan oleh karyawan. Nah, di sini dapat dilihat 800 pegawai itu menerima tawarannya, dan setiap pegawai itu membeli rata-rata sebanyak 80 lembar. Berarti total pembelian yang dilakukan oleh karyawan adalah 64.000 lembar dari 800 karyawan dikali 80 lembar. Lalu di sini juga disebutkan bahwa the weighted average market price of the shares at the purchase date is $30 per share, yaitu harga pasar rata-rata saham pada tanggal pembelian adalah $30 per lembar, dan harga beli rata-rata adalah $24 per lembar. Jadi harga $24 itu dia adalah 80% dari harga $30. Karena kan tadi kan didiskon 20%, maka yang harus dibayarkan oleh karyawan itu adalah 80% dari harga 30 itu tadi. Nah, jadi di sini akan dilakukan penjurnalan seperti yang sudah dijelaskan terlihat di gambar. Jadi cash itu jumlah saham yang dibeli, yaitu 64.000 lembar. Jadi 64.000 lembar ini dibeli oleh 800 karyawan dengan harga yakni $24, yaitu hasilnya adalah 1.536.000. Lalu compensation expense itu 64 lembar dikali selisih harga rata-rata pasar dan juga harga penjualan. Jadi compensation expense itu adalah beban yang harus ditanggung oleh perusahaan karena memberikan harga diskon kepada karyawan, sehingga di sini 64.000 lembar itu dikalikan dengan $6, jadinya adalah 384.000. Lalu untuk share capital itu 64.000 lembar dikalikan dengan par value $1, sehingga hasilnya itu 64.000. Lalu untuk share premiumnya adalah selisih antara cash, compensation expense, dan juga share capital. Seperti itu. Struktur permodalan sederhana.
kita masuk pada bagian struktur permodalan sederhana. Suatu perusahaan dikatakan memiliki struktur permodalan sederhana jika mereka itu hanya memiliki satu jenis saham beredar, yaitu saham biasa, dan juga tidak ada sekuritas lain yang bisa dikonversi menjadi saham. Dengan kata lain, tidak ada calon saham baru yang menunggu untuk keluar. Perhitungan EPS-nya pun menjadi sangat mudah, atau dia itu lebih sederhana. Lalu bagaimana sih cara menghitung EPS dengan struktur sederhana? Rumus yang digunakan untuk menghitung EPS dengan struktur sederhana adalah laba bersih dikurangi dividen saham preference, lalu dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar. Penting untuk diingat, jika suatu perusahaan tidak memiliki saham preferen, maka bagian dividen saham preferen ini nilainya itu 0. Dan juga rata-rata tertimbang itu dihitung untuk merefleksikan jumlah saham yang benar-benar beredar sepanjang tahun, karena jumlahnya itu bisa berubah-ubah. Lalu struktur permodalan kompleks. Sekarang kita beralih ke bagian yang lebih kompleks sesuai dengan namanya. Struktur permodalan kompleks terjadi ketika perusahaan memiliki sekuritas yang berpotensi menjadi saham biasa di masa depan. Contohnya, seperti saham preferen konvertibel, lalu juga obligasi konvertibel atau opsi dan juga waran. Keberadaan sekuritas ini menciptakan potensi pengenceran atau dilusi pada laba per saham. Inilah kenapa kita perlu menghitung dua jenis EPS, yaitu ada EPS dasar dan juga ada EPS dilusian seperti itu. Apa sih perbedaan EPS dasar dan juga EPS dilusian? Jadi EPS dasar itu dihitung hanya dengan mempertimbangkan saham yang sudah ada. Sesuai dengan namanya, ini adalah nilai dasar. Sedangkan EPS dilusian adalah perhitungan yang mengasumsikan semua sekuritas itu potensial tadi sudah dikonversi menjadi saham biasa. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran skenario terburuk kepada investor. EPS dilusian ini akan selalu lebih rendah atau sama dengan EPS dasar. Karena jumlah pembagiannya saham beredar menjadi lebih banyak. Lalu faktor-faktor kritis dalam perhitungan dilusi. Dalam menghitung EPS dilusian ada beberapa faktor penting. Pertama, obligasi dan saham preferen konvertibel. Jika dikonversi, jumlah saham bertambah, tapi di sisi lain beban bunga atau dividen perusahaan akan berkurang, sehingga laba bersih yang tersedia untuk saham biasa meningkat. Kedua, ada opsi dan juga waran. Perhitungan sedikit berbeda, di mana ketika kita itu mengasumsikan perusahaan menggunakan uang dari hasil konversi opsi untuk membeli kembali sahamnya, dan yang tak kalah penting ada istilah anti dilusi, yaitu sekuritas yang jika dikonversi malah menaikkan EPS. Sekuritas jenis ini tidak boleh kita masukkan dalam perhitungan EPS dilusian. Lalu dampak dividen saham dan juga pemecahan saham. Terakhir kita tuh perlu membahas dampak dari dividen saham dan juga pemecahan saham. Dua peristiwa ini meningkatkan jumlah saham tanpa ada penambahan modal. Untuk memastikan perbandingan yang adil, kita harus menyesuaikan perhitungan EPS secara retrospektif, seolah-olah peristiwa ini tuh sudah terjadi sejak awal periode. Dengan begitu kita bisa membandingkan EPS tahun ini dengan tahun lalu secara apple to apple. Jadi kesimpulannya, laba per saham itu adalah alat analisis yang sangat powerful dengan memahami struktur permodalan perusahaan. Apakah sederhana atau kompleks, kita itu jadi bisa untuk membaca laporan keuangan dengan lebih kritis. Perhitungan EPS dasar dan juga dilusian itu bisa untuk membantu memberikan gambaran yang lengkap tentang profitabilitas perusahaan. Cukup sekian, terima kasih. Semoga dengan adanya presentasi dari kelompok kami itu bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.